Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab pecahan untuk pertemuan yang pertama. Oke, sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kenapa? Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi sama-sama pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. Contoh lain, misal ada 2/5 itu senilai dengan 6/15. Kenapa? Karena pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Maka 2/5 ini senilai dengan 6/15. Atau bisa juga dalam bentuk penyederhanaan pecahan. Misalkan 4/8 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena sama pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Maka 4/8 senilai dengan 2/4. Bisa disederhanakan lagi nggak ini? Bisa, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi nanti 4/8 juga senilai dengan 1/2 atau setengah. Gitu ya. Contoh lain, 6/9 itu senilai dengan 2/3. Kenapa? Karena pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Dan ini yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, sekarang kalau misal ada latihan. Yang nomor 1, 2/3 itu senilai dengan berapa per 12? Nah, kita lihat 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 dikali 4. Maka atas pembilang juga harus sama-sama dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang 8/12 itu senilai dengan berapa? Di sini sudah ada 8 jadi 24. Berarti 8 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 3. Berarti penyebut juga dikali 3. 12 dikali 3 sama dengan 36. Jadi 2/3 itu senilai dengan 8/12 dan juga senilai dengan 24/36. Mudah ya? Sekarang yang nomor 2. 2/7. Di sini ada 8. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 dikali 4. Hasilnya 8. Berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, sekarang di sini penyebutnya yang sudah diketahui. 28 jadi 56. Berarti 28 dikali berapa hasilnya 56? Dikalikan 2. Maka 8 dikali 2 sama dengan 16. Seperti itu. Mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan. Nah, dalam melakukan operasi penjumlahan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu samakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita bisa gunakan KPK-nya atau bisa dikalikan penyebutnya. Nah, yang kedua, hitung pembilangnya. Selanjutnya, baru kita operasikan. Ataupun bisa dilakukan dengan mengalihkan silang kedua pecahan. Misal nih A per B ditambah C per D, yaitu A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Ya. Nah, untuk seperti apa caranya? Ini kita lihat contohnya yang pertama. 5/7 ditambah 3/7. Ini kan untuk penyebutnya udah sama. Maka yang kita perhatikan adalah pembilangnya. 5
ditambah 3 per 7. Jadikan 1. 5 ditambah 3 sama dengan 8 per 7. Seperti ini. Sebenarnya ini sudah pernah kalian dapatkan di SD ya. Jadi ini kita akan mengembangkan lebih dibanding yang saat kalian pelajari di SD. Oke, sekarang yang nomor 2. Ada contoh lagi yang beda penyebutnya. 3 per 7 ditambah 2 per 5. Maka kita harus cari KPK dari 7 dan 5. Atau bisa kita kalikan. Maka 7 kali 5 berapa? 35. Penyebutnya 35. Nah, caranya untuk mencari atas ini, 35 dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikali 3, 15. 35 dibagi 5 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi 15 plus 14. Atau pakai cara yang ini. AD berarti 3 dikali 5, 15. 7 dikali 2, BC-nya ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. Penyebutnya B dikali D. 7 dikali 5, 35. Sama ya. 15 ditambah 14 sama dengan 29 per 35. Mudah ya. Selanjutnya yang nomor 3. Misal ada soal seperti ini. Nah, ini ada pecahan campuran di sini. Bagaimana caranya? Ya, sekarang kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, langkahnya berarti 2 per 8 tetap tidak berubah. Nah, yang ini caranya 5 dikali penyebut dikali 3 ditambah pembilang. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 1 hasilnya 16. Penyebutnya tetap sama. Di sini 3, di sini 3. Sama yang ini 7 3 per 4. Maka 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 ditambah 3 sama dengan 31. Maka hasilnya 31 per penyebutnya sama 4. Nah, setelah semuanya sudah menjadi pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya 8, 3, dan 4. Maka KPK-nya kita cari. Nah, sekarang atau seperti ini mudahnya. Berapa yang dibagi 8, dibagi 3, dan dibagi 4 itu bisa? Itu 24. Atau KPK dari 8, 3, dan 4 adalah 24. Kalian bisa cari dengan cara mencari KPK yang pernah kita pelajari kemarin ya. Nah, sekarang 24 dibagi 8 berapa? 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 16 ya. Jadi penyebut dibagi penyebut dikalikan pembilang. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 16, 128. Selanjutnya 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 dikali 31 hasilnya 186. Maka kita operasikan sekarang. Karena penyebutnya sudah sama, jadi 6 ditambah 128 ditambah 126 adalah 320 per 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 4 mungkin ya. 320 dibagi 4. Nah, atau ini bisa dibagi 8 langsung boleh. Kalau misal, Bu mau dibagi 2 dulu, boleh dibagi 2 dulu. Bagi 4 bisa nggak? Bisa. Dan seterusnya. Sampai ketemu yang paling sederhana. 40 per 3. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Karena yang pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa gunakan pecahan campuran. Caranya gimana? 40 dibagi 3. 40 dibagi 3. Berarti yang bisa kita pakai 4-nya dulu. 4 bagi 3, 1. 1 kali 3, 4. 4 dikurangi 3, sama dengan 1. Turun 0-nya. 10 dibagi 3, 3. Karena 3 kali 3 mendekati yaitu 9. Sisanya adalah 1. Nah, untuk sudah selesai seperti ini, maka pecahan campuran yang bisa kita tulis adalah
13 ini taruh di paling depan. Sisanya itu menjadi pembilang dan yang pembagi ini merupakan penyebut. Seperti itu. Mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke operasi pengurangan. Nah, untuk operasi pengurangan ini sebenarnya langkah-langkahnya itu sama seperti penjumlahan. Jadi samakan penyebut, bisa gunakan KPK atau bisa dikalikan penyebutnya, hitung pembilangnya, baru kita operasikan. Nah, atau bisa dengan cara yang sama seperti tadi, hanya ini pengurangan. Ya, kita langsung ke contoh. Misal, 5/7 dikurangi 3/7. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal operasikan untuk yang pembilangnya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2/7. Mudah ya kalau ini ya. Sekarang yang nomor 2, 3/7 dikurangi 2/5. Nah, kita lihat penyebutnya ternyata masih berbeda, maka kita harus samakan. Menggunakan KPK boleh atau perkalian silang seperti ini boleh. Silahkan, karena hasilnya pun nanti akan sama. 7 dan 5 itu sama dengan 35. 35 dibagi 7, 5 kali 3, 15. 35 dibagi 5, 7 dikali 2, 14. Atau 3 dikali 5, 15. 2 kali 7, 14. Sama ya. 15 dikurangi 14 sama dengan 1/35. Sekarang untuk soal yang nomor 3. Nah, ini operasinya ada campurannya, ada kurang, ada penjumlahan. Nah, ini sama caranya seperti yang tadi. Jadi, 5 dikali 3, 15 ditambah 1, 16. 3-nya untuk penyebut tetap. Selanjutnya, 2/8 sudah menjadi operasi pecahan biasa. Nah, yang ini belum jadi operasi pecahan biasa. Maka, 7 dikali 4, 28 ditambah 3, 30. 1/4. Sekarang KPK dari 3, 8, dan 4 yaitu 24. Maka 24 dibagi 3, 8. 8 dikali 16, 128. Sekarang 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 2, 6. 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 31, hasilnya 186. Nah, sekarang kita kurangi 128 dikurangi 6 sama dengan 122 ditambah 186. Hasilnya adalah 308 dibagi 24. Karena ini sama-sama bilangan genap, maka bisa dibagi 2 ataupun yang lainnya. Kita coba sampai bentuk yang paling sederhana. Nah, ini kalau Butia langsung bagi 4. 308 dibagi 4 hasilnya 77. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 77 dibagi 6 sama dengan ya 7. 1, sini jadi 6. Dikurangi 7 dikurangi 6 hasilnya 1. 7-nya turun, 17 dibagi 6, 2. Yang paling mendekati ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. 17 dikurangi 12 hasilnya 5. Maka ini 12 ini ditaruh di paling depan. 5-nya, sisanya ini ditaruh untuk pembilangnya. Dan yang 6 pembaginya menjadi penyebut. Maka hasil dari 5, 1/3 dikurangi 2/8 ditambah 7, 3/4. Hasilnya adalah 12, 5/6. Seperti itu, bisa ya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Ya, silakan setelah ini kalian kerjakan LKPD-nya. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.